Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, bersama saya Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Bersama saya ingin mengajak kita semua, sahabat-sahabat dan sobat-sobat, untuk membedah analisis data di Pilkada Sidrap, Sidenren Rapang. Sidrap, kita semua tahu ada 3 pasang yang ditetapkan oleh KPU di sana, di mana dari 3 pasang itu ada nama Muhammad Yusuf Dolamando, atau yang lebih akrab dipanggil Doni, putra dari mantan Bupati Dolamando, yang menggandeng Datariansa Amsah. Ini seorang pengacara berlabel nasional yang kalau saya biasa menyebut dia Andi Indra. Kita tahu Saharudin Alrip yang menggandeng Nur Kanaa sebagai pasangan yang kedua, dan pasangan yang ketiga Haji Masur yang menggandeng Muhammad Nasianto yang kalau tidak salah menggunakan tagline Hamas. Nah, dari 3 pasangan ini telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang resmi berlaga di Pilkada Sidrap. Kita tahu dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Saharudin Alrip dengan Nur Kanaa, bahkan sebelum Nur Kanaa hadir, Saharudin Alrip itu selalu mendominasi survei. IP di Sidrap dalam kurun waktu hampir 1 tahun itu sudah 4 kali melakukan riset dan survei Saharudin Alrip itu tidak pernah di bawah 60%. Dan survei terakhir yang dilakukan oleh PTIP tepatnya di tanggal 28 Agustus 2024 hingga awal September, 5 September 2024, di sini Saharudin Alrip masih mendominasi survei. Dalam kurun waktu hampir 1 tahun terakhir ini, PTIP telah melakukan survei selama kurang lebih 4 kali di Kabupaten Sidenren Rapang, dan Saharudin Alrip baik masih sendiri maupun sudah menggandeng Nur Kanaa, surveinya tidak pernah di bawah 60%. Dan di survei terakhir kita dari 28 Agustus hingga 5 September 2024, ini survei terakhir hingga saat ini kami belum turun lagi, Saharudin Alrip masih tinggi, masih di atas 60% dengan angka 63,1% yang sudah disimulasikan berpasangan dengan Nur Kanaa. Kemudian Muhammad Yusuf DM yang setelah dipaketkan dengan Datariansa Indra Hamsah berada di angka 8,3%. Kemudian Haji Masur yang disimulasikan menggandeng Muhammad Nasianto berada di angka 16,2%. Dan Andi Saidet Poters yang menyatakan tidak jawab, tidak tahu atau masih merahasiakan pilihannya tinggal 12,4%. Artinya di sana sebenarnya sudah sekitar 87% lebih masyarakat sudah menyatakan akan ada pilihan sampai di bulan September kemarin. Sekarang ini sudah 1 Oktober. Nah, seperti itu. Artinya Pilkada Sidrap ini masyarakatnya sangat respon terhadap
para figur-figur calon, karena sejak dari bulan Agustus sampai September sudah 87% masyarakatnya menyatakan akan memilih, sudah menentukan pilihan. Namun tentu dari 87% itu masih terbagi lagi. Ada namanya strong voters, kemudian ada namanya swing voters. Strong voters itu artinya yang dia telah memilih, telah menetapkan pilihan pada 3 pasangan, tetapi ada juga yang mengatakan saya memilih hari ini figur ini, tapi ke depan masih ada kemungkinan berubah. Itu disebut dengan swing voters. Artinya dari 63% yang memilih Saharudin Al-Rip ini, kalau ditanya lagi, apakah pilihan Bapak, Ibu, Saudara terhadap pasangan Saharudin Al-Rip dan Nur Qanaah tidak akan berubah lagi sampai hari H, atau masih ada kemungkinan berubah? Nah, ternyata sekitar 33% menyatakan tidak akan berubah lagi, atau sampai hari H akan tetap memilih Saharudin Al-Rip dan Nur Qanaah. Dan sekitar 30% mengatakan masih mungkin berubah, masih mau melihat programnya Muhammad Yusuf DM Datariansa, masih mau melihat programnya Haji Masur Nasianto. Nah, seperti itu. Artinya tingginya surveinya Sahar ini, dari 63 ini baru 33% yang menjadi strong voters bagi Sahar. Tetapi angka 33% itu bagi Sahar itu angka yang sangat bagus untuk 3 pasang. Kalau seandainya itu head, maka potensi Sahar ini untuk kalah sangat terbuka kalau seandainya ini to head. Karena dalam pengalaman kami, biasanya suara yang real itu bagi calon, dalam kurun waktu masih ada hampir 2 bulan ini, biasanya baru strong voters yang suara yang aman. Kita ambil contoh dulu, di 2018 lalu survei dari Fatmawati Rusdi, itu tidak pernah kurang dari angka 59 sampai 65%. Tetapi strong votersnya pada saat itu hanya 36%. Dan terakhir dia hanya mendapatkan 36%, kurang lebih, karena memang head to head. Karena kalau head to head itu pemilih hitam putih. Kalau memilih si A, tetap di hak. Kalau tidak suka si A, pindah ke B. 2 aja pilihan, tapi kan ini 3 pasang. Apa perbedaan 2018 lalu? 2018 lalu Dolamando head to head dengan Fatmawati Rusdi, sehingga yang tidak suka Fatma, yang mengatakan swing, itu pindah ke Dolamando terakhir semua. Nah, sekarang Sahar seandainya pun hanya 33% yang bertahan di dia, itu sudah menjadi modal yang sangat kuat untuk dia untuk bisa memenangkan pertarungan kalau sisa dari suara itu terbagi rata kepada Muhammad Yusuf Doni, Yusuf Dolamando, Datariansa, atau Haji Masur Nasianto. Tetapi walaupun 33% yang menyatakan strong terhadap Sahar, bukan berarti swing itu akan lari semua. Sangat tergantung seperti apa Sahar meyakinkan swing votersnya ini sehingga bertahan. Karena swing voter Sahar ini yang 30% ini adalah modal dia sebenarnya. Karena dia saat ini sudah memilih dia. Tetapi menyatakan masih ada kemungkinan berubah. Ada kemungkinan berubah itu bukan berarti sudah pasti berubah. Sangat tergantung pada 2 hal. Pertama, seperti apa kerja-kerja politik dari Muhammad Yusuf DM Datariansa Indra, seperti apa kerja-kerja politik dari Haji Masur dan Muhammad Nasianto dalam merayu, menciptakan daya tarik terhadap swing voter dari Sahar. Dan juga kepada undecided voters. Nah, seperti itu. Kita fokus swing dulu, ya swing. Nah, seperti itu. Kalau ternyata Muhammad Yusuf DM Datariansa, Haji Masur hanya melakukan kerja-kerja politik biasa-biasa saja, tidak ada gebrakan yang luar biasa, tidak ada jualan politik yang lebih menarik dari jualannya Sahar, maka
swing voter Sahar itu bisa saja bertahan. Dan ketika bertahan, otomatis strong voter Sahar yang 33% itu bisa bertambah. Dan ketika itu bertambah, peluang Sahar untuk memenangkan pertarungan pasti lebih besar dibanding lawannya. Nah, maka tugas dari Muhammad Yusuf DM Datariansa Indra ini dan Haji Masyur Muhammad Nasyanto adalah bagaimana mereka berdua bisa meyakinkan swing voters dari Sahar untuk bisa berpindah kepada mereka. Apa jualannya? Apa yang lebih menarik jualannya daripada Sahar? Kalau hanya modal semangat doang, tanpa kerja-kerja politik yang real, saya tidak yakin dia bisa merebut swing voters dari Sahar. Kecuali mereka melakukan kerja-kerja politik 2-3 kali lipat lebih menarik dari yang dikerjakan Sahar dan menjadi figur yang memiliki daya tarik dengan jualan-jualan program yang lebih diminati, lebih dibutuhkan. Itu mungkin bisa menggait, menarik swing voter Sahar. Nah, seperti itu. Begitupun Muhammad Yusuf Dolamando selaku perwakilan dari petahana, dia tentu telah memiliki tolak ukur selama ini untuk jadi rujukan masyarakat Sidrap. Yusuf Dolamando harus mampu meyakinkan masyarakat Sidrap bahwa yang selama ini belum baik akan saya perbaiki, yang sudah baik saya akan pelihara dan saya akan tingkatkan kalau ingin mempercepat laju kenaikan elektoral dari Muhammad Yusuf Dolamando ini. Nah, seperti itu. Jadi di Pilkada Sidrap memang ini ada kesamaan survei antara Ibu Fatmawati Rusdi dengan Saharudin Alrip. Sama-sama bermain di angka 60-an dan sama-sama hanya memiliki strong voters di atas 30-an. Tapi bedanya di 2018 lalu Fatmawati Rusdi head to head dengan Dolamando. Sehingga semua kelompok-kelompok pemilih, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyukai Ibu Fatma terakhir itu berpindah secara langsung kepada Dolamando. Nah, seperti itu. Tapi kalau 3 pasang, itu lain ceritanya. Karena orang yang tidak menyukai Sahar bisa membagi diri. Ada yang ke Muhammad Yusuf Dolamando dan ada yang ke Haji Masyur. Seperti itu. Nah, kalau itu terbagi rata, maka peluang Sahar untuk menang sangat besar. Karena satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Sahar, salah satu dari Haji Masyur, Muhammad Nasyanto, dan Muhammad Yusuf DM Datariansa Indra harus mendominasi, merebut suara-suara dari swing voter Sahar dan undecided voters yang masih tersisa 12,4%. Kalau mereka semua hanya kerja-kerja biasa-biasa saja, kelihatannya dalam kurun waktu 58 hari dari sekarang, itu agak berat untuk merebut swing voters itu kalau hanya kerjanya biasa-biasa saja. Tidak ada gebrakannya luar biasa sampai ke hari H. Nah, inilah yang akan kita tunggu ke depan. Seperti apa persiapan dari Haji Masyur ini dan Muhammad Nasyanto ini. Seperti apa persiapan Muhammad Yusuf DM Datariansa Indra menghadapi Saharudin Alrip, Nur Kanaa yang telah unggul dari segi survei secara total 63%, dan kalau dibagi menjadi swing voters 33%, dan ada modal dari swing voters 30% untuk menambah strongnya yang 33 itu, atau mempertahankan survei secara totalnya 63%. Begitupun sebaliknya, Haji Masyur punya modal 16,2% untuk menjadi modal dia. Itu pun dari 16,2% ini juga ada juga strong, ada juga swing. Dari 16 ini ya ternyata kan baru 13% yang strong. Ya kan, berarti masih ada 3% juga menjadi swing. Muhammad Yusuf Dolamando juga seperti itu. Dari 8,3 ini hanya 5%-an kurang lebih strong, 3% lebih swing. Jadi sama-sama ada strong dan swingnya. Seperti itu. Jadi menurut saya tugas dari Haji Masyur dan Nasyanto, Yusuf Dolamando, Datariansa Indra adalah mempertahankan apa yang dia dapatkan hari ini elektoralnya dan meyakinkan meyakinkan swing voters dari
Saharudin Alrip, Nur Kanaa, dan undecided voters yang masih tersisa, untuk mereka bisa rebut berdua, itu sangat tergantung seperti apa nilai tawar dia kepada masyarakat, seperti apa kerja-kerjanya. Kalau menurut saya, kerja-kerja kedua calon ini harus 2-3 kali lipat kalau mau mengalahkan Sahar. Kalau kerjanya biasa-biasa saja, saya agak ragu dia bisa kembali mengalahkan kubu Remes, karena saat ini 3 pasang. Beda kalau seandainya head to head. Kalau head to head, saya pikir peluang lawannya Sahar ini untuk mengalahkan Sahar sangat terbuka kalau seandainya head to head. Karena pemilih akan ekstrim, antara A atau B. Tapi karena 3 pasang, saya yakin agak berat, agak kerja keras Haji Masyur dan Nasyanto ini, Muhammad Yusuf Effendi, untuk bisa merebut swing voters dari Sahar dan undecided voters yang masih tersisa 12,4%. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akan kembali membahas Pilkada Sidrap setelah kami turun melakukan riset terbaru yang mungkin akan kami lakukan pertengahan bulan Oktober ini. Untuk itu ikuti terus diskusi-diskusi, ikuti terus analisis-analisis saya di IP Show sampai 27 November 2024. Terima kasih. Sekian dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.